Perbedaan menghantarkan kebersamaan. Kebersamaan menghantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan menghantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan lantaran saling berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Bennett dalam bukunya yang sangat fenomenal, Managing Infinity Express, What Will Be Important in Future, memproyeksikan bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksikan begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di Wuhan, manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi ini akan berdampak sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita dari era di mana dakwah semakin tersebar luas dan terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang vihara hingga gereja, dan yang mendengarkan dari puluhan hingga jutaan. Kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning yang betul hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan, karena masih banyak para dai yang gagal teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan perusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan tayangan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, kami dari kelas 3 Teknologi Putri ingin menyampaikan sebuah syarahan dengan tema transformasi dakwah di era digital. Dan pesan Al-Quran Surah Al-Nahl ayat 125 yang akan dibacakan oleh Qari'ah kami berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Banyak sekali mereka yang memahami
Islam. Dengan demikian, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari bid'ah dan sejalan beralih kepada pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih ke ilmu. Tak mau ketinggalan, bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang memahami IT tidak pandai memahami konsep stabiliropi, dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep stabiliropi tidak pandai mengolah IT. Demikian ungkapan Muktasar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Hadirin rahimakumullah, transformasi dakwah era digital juga dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah, serta konten dakwah juga harus diisi dengan tayangan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak bukan mengejek, Menyebarkan kebaikan bukan kebencian, menghadirkan rahmat bukan laknat. yang merangkul bukan memukul. Itulah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan metode dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Era digital dengan karakteristik utamanya informasi yang bebas dan terbuka, juga menuntut kita siap menjawab setiap permasalahan, berargumentasi, dan dialog-dialog membuka pikiran terbuka. Sosok Syekh Ahmad Siddiq dan Dr. Sadirina menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dengan diskusi antar agama mampu membuka jutaan pasang mata di dunia dan keindahan dan kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral biasanya tentang isu-isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan ceramah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar khairul ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 110 berikut ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf
umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah, seandainya Alkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Badawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairul ummah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa riduna khairum mimma tad'unana ilaih. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa transformasi dakwah era kita dilakukan pada dua bagian. Yang pertama, Transformasi dakwah dari tradisional ke era digital. yang kedua, Dari konten yang menonton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Ini Alfi, Zahira dan Asyur. Kami